Santapan Harian Rabu 26 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang kelima, ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan keindahan dan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Kristus. Amin. Yeremia 5 ayat 1-9. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, "Demi Tuhan yang hidup," namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Sahabat Santapan Harian, Allah Israel adalah Allah yang Maha Pengampun. Kenyataan ini kita dapati sejak peristiwa kejatuhan manusia. Namun, Allah juga Maha Adil, sekaligus Maha Kasih. Kedua sifat itu kita temukan dalam peristiwa penghakiman atas Sodom. Allah berdialog dengan Abraham tentang jumlah orang benar yang ada di sana. Tuhan mengutus Yeremia untuk mencari satu orang benar di Yerusalem. Yeremia siap melakukannya. Tetapi ia menghadapi kenyataan yang menggelisahkan hatinya. Dalam penilaian Allah,
betapa manusia siap untuk bersumpah palsu dan tidak mau bertobat kepadanya. Allah bermaksud mendidik umatnya. Kata perzinahan yang tertulis dalam nubuatan Yeremia menggambarkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Sebab hakikat penyembahan berhala adalah perzinahan terhadap Allah yang sejati. Perikop ini mengingatkan kita kepada keadilan Allah yang tidak pilih-pilih maupun berat sebelah. Allah memberikan penghakiman secara adil, masing-masing menurut sikap umat terhadap Allah. Dunia saat ini bergulat dengan pertanyaan tentang kasih dan keadilan Allah. Di tengah hantaman pandemi, dunia menjadi tidak berdaya. Meskipun berhadapan dengan ketidakberdayaan, kita tidak boleh melupakan Allah. Sebab Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang memelihara semesta. Dia juga yang mengenali setiap hati dan diri manusia. Allah mencari pribadi-pribadi yang siap mengakui kebenarannya dan melakukan keadilan menurut kriteria yang telah ditentukannya. Inilah anugerah. Sesungguhnya Allah berkenan memberikan kasih-Nya kepada kita meskipun kita tidak layak menerimanya. Hanya dengan menyadari kebesaran, kasih, dan keadilan Allah, orang percaya akan dapat memberi respon secara tepat. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk merenungkan keagungan, kasih, dan keadilan Allah di dalam hidup kita, supaya kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Hidup yang melayani adalah buah dari rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami. Engkaulah harapan kami. Hidup kami dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau selamatkan hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu ya Kristus. Kami bersyukur kepadamu dengan melayani-Mu dan membantu sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami bersyukur. Amin.